Babak baru pengusutan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon makin terbuka usai di Reskrim Polda Jabar menangkap satu dari 3 buron bernama Peggy Setiawan alias Perong di Bandung. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham menyebut penyidik akan melakukan pemeriksaan ulang maupun tambahan yang diperlukan untuk menjerat Peggy Setiawan. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Peggy Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Peggy Setiawan. September 2016, Kapolres Cirebon Kota saat itu AKBP Indra Jafar menyebut polisi telah menetapkan 11 orang tersangka pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki. 8 orang berhasil ditangkap dan 3 orang lainnya DPO. Setelah kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban, kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. Awalnya 7. Setelah itu beberapa lama berikutnya tertangkap lagi 1, jadi 8 kita tangkap. Dari jumlah tersangka 11 orang sementara ini 11 orang yang kita ketahui berdasarkan dari bukti-bukti dan informasi. Menurut Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, tim penyidik Polda Jabar perlu menggali informasi dari tim penyidik awal yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terlebih ada sejumlah kejanggalan yang disampaikan kuasa hukum korban. Jadi kami juga mendorong untuk bagaimana tim yang terdahulu pertama kali menangani itu juga perlu digali informasinya, apakah mereka masih aktif atau sudah pensiun, itu dikumpulkan kemudian dirunut lagi, cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum, sinkron atau tidak. Tak hanya tudingan kejanggalan dari kuasa hukum keluarga Vina, pengakuan lain datang dari Saka Tatal, salah seorang mantan narapidana yang dihukum 8 tahun penjara. Saka menyebut mendapat perlakuan tak manusiawi saat diproses hukum dan dipaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahwasanya saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya kepayanya itu normal biasa kayak dulu lagi. Bahwa Saka sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga kok dari oknum-oknum polisi waktu itu. Akhirnya terpaksa mengakui. Di malam kejadian malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu. Saka posisi ada di rumah. Setelah Peggy alias Perong ditangkap, kini tersisa 2-3 DPO lain, yakni Andi dan Dani. Tak hanya karena momentum film mengenai Vina, tertangkapnya ketiga DPO berpeluang membuka babak baru pengusutan kasus Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Tertangkapnya salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat menjadi babak baru untuk mengusut lebih lanjut kasus ini dan menjawab berbagai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai mengapa 8 tersangka dipidana, sedangkan 3 lainnya DPO. Lalu apa jerat pidana yang bisa disangkakan polisi terhadap 1 DPO yang sudah tertangkap dan 2 DPO lain yang masih diburu? Bagaimana polisi mencari novum? Sementara 8 orang sudah diadili dan menjalani hukumannya. Sudah ada penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat sore Pak Arianto dan selamat sore Prof. Hipnu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak. Sore, Pak. Ya. Baik, saya ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, ini untuk mengembangkan kasus apa setidaknya yang bisa digarap atau dilakukan polisi terhadap 1 DPO yang tertangkap ini? Kalau dilihat dari Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, ini merupakan hutang dari penyidik Cirebon ketika itu. Karena sudah menentukan pada waktu itu kan 11. 8 sudah terpidana, 3 yang belum. Nah, oleh karena itu, 3 ini harus diproses lagi dari awal. Dengan bukti-bukti yang dahulu, dengan keterangan-keterangan para tersangka, dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan TKP di mana lokus dan tempus deliktinya ditemukan. Itu yang pertama.
Yang kedua, untuk 8 yang tersangka, ini kan semuanya kan juga tanda petik mengingkar. Itu hal biasa. Dalam konteks hukum ada namanya asas non-incrimination, bahwa keterangan untuk terdakwa sendiri. Tetapi seandainya para terdakwa yang sekarang dipidana ini mempunyai bukti baru, itu suatu kesempatan untuk melarikan PK. Bukti baru, bukti yang diketemukan pada waktu persidangan tidak ditemukan di persidangan. Bukti baru, jadi bukti-bukti yang ditemukan ketika waktu sidang itu tidak ada. Nah, disinilah ada dua dimensi hukum, Mbak. Dimensi yang terpidana adalah melanjutkan dengan mengajukan upaya-upaya hukum lain, termasuk PK. Dimensi yang kedua adalah terhadap tersangka yang sekarang ketemu, dilakukan suatu pemeriksaan seperti pemeriksaan-pemeriksaan ketika 8 tahun yang lalu. Karena subjek hukum kan bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, Gitu, tapi Prof, setelah 8 tahun ini Novum sendiri masih terbuka tidak untuk kembali melihat kasus ini secara komprehensif? Ya, masih terbuka, Mbak. Karena kalau kita melihat suatu kasus ini kan 11 ya. 11 itu kalau kita lihat perkembangan di media, ada yang mengaku, ada yang tidak, ada yang dipaksa gitu. Tapi itu bagian sistem, Mbak. Masalah terbukanya itu karena bukti yang baru. Ini yang harus dipahami. Kadang-kadang kalau kita lihat praktek itu bukti-buktian gitu loh, Mbak. Sehingga bukti baru itu bukti yang betul-betul ketika yang bersangkutan di antara 8 itu tidak menemukan, ada bukti yang sekarang ditemukan. Itu yang bukti baru. Sebetulnya nggak sulit sekali menemukan bukti baru. Sehingga kalau kita klarifikasi, identifikasi, Mbak, permohonan novum itu hampir 80% ditolak. Karena memang sulitnya menemukan bukti baru. Artinya, pembuktian di persidangan pada waktu sidang pertama dilakukan, saya kira sudah betul-betul baik. Hanya 3 orang ini kenapa tidak segera dilakukan suatu penangkapan. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau Anda melihat kasus ini 8 tahun berselang seakan ada jalan buntu untuk menemukan 3 DPO. Tapi ketika menjadi sorotan publik, ketika ramai di media sosial, kurang dari 1 bulan, 1 DPO berhasil terungkap. Kalau bagi saya ini ya bukan suatu hal yang aneh ya. Bagi saya ini kasus-kasus ini kasus biasa saja. Cuman pada waktu penanganan yang pertama kali dulu tuh memang terjadi kekeliruan. Karena kan dulu kan pertama kali kan diumumkan sebagai kecelakaan tunggal. Orang meninggal langsung dengan gampangnya dikatakan kecelakaan tunggal. Udah gitu. Itu nggak boleh polisi kayak gitu itu. Makanya penyidikan itu yang keliru itu dulu sudah dikoreksi dengan Polres kan. Polres kemudian mengumumkan dengan sigap salah yang dari Polsek nangani, kemudian dia mengumumkan 11 tersangka. Gitu kan. Sudah bagus. Menurut saya itu sudah bagus. Karena yang namanya polisi itu kalau ada suatu kasus pembunuhan, maka dia harus sigap mencari siapa tersangkanya gitu. Nah itu kebetulan dapat dia 11 gitu. Wah, semangat sekali kan tuh. Tapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Kemudian katanya ini dilimpahkan ke Polda kan. Dilimpahkan ke Polda, kemudian kenyataannya berubah itu konstruksinya itu. Karena yang dimasukkan di dalam tuntutan di pidana itu yang 3 itu tadi tidak termasuk, katanya begitu ya. Ini kita semua hanya mereka-reka ya. Oke, tapi apa biasanya yang menjadi penyebab ketika saat itu Kapolres saat itu menyebut ada 11 pelaku, 3 diantaranya DPO, membutuhkan waktu 8 tahun untuk memburu DPO ini? Ini begini Bu, pertama kali kan ditangani Polres nih, 11 sudah ketemu. Dan itu tugas Polres sudah tuntas dengan sampai dipidanakannya orang itu dan kemudian dihukum. Menurut saya ya dari kacamata saya Polres waktu itu sudah tuntas itu. Lalu 3 DPO ini tanggung jawab siapa sejatinya? Itulah yang sampai sekarang tidak jelas begini. Kenapa kemudian ini yang saya dengar ya. Kemudian ketika dilimpahkan ke Polda itu DPO itu tidak dimasukkan dalam DPO lagi gitu Bu. Nah makanya ini dengan ini ya sekarang Polda menangani menangani bahwa DPO 3 orang langsung jadi DPO dan cari dapat itu. Saya masih belum tahu ini apakah Polres mencari baru ini. Kalau menangkap itu kan pasti bagian daripada penyidikan. Bagian dari penyidikan itu masih artinya apakah ada dugaan memang perubahan berkas terjadi antara di Polres ke Polda atau Polda ketika menyerahkan berkas-berkas sebelum P21? Itu yang sampai sekarang tidak jelas Bu. Gitu. Ini yang menurut saya harusnya Polda itu menjelaskan nanti dulu. Kenapa kok dulu dari
dari 11 kemudian kok cuma hanya tinggal 8 yang diadili, yang 3 itu kok kemudian tidak dijadikan DPO atau kemudian tidak dikejar dan sebagainya. Ini yang mestinya dijelaskan. Nah, sekarang polisi ini bagian daripada pelayanan ya. Orang menuntut keadilan, ya ini masih DPO. Ya otomatis nih sekarang dengan gegap gempita cepat langsung DPO walaupun nggak ada fotonya dan sebagainya. Baik. DPO itu bagian daripada penyidikan, Bu. Itu yang juga menjadi pertanyaan. Kenapa selama ini DPO tidak digambarkan seperti apa figurnya, bahkan ciri-cirinya pun tidak detail. Kita masih akan membahasnya. Lalu seperti apa konsekuensi pengusutan ketika polisi kembali memeriksa periksaan ulang, termasuk dengan memeriksa 1 orang DPO yang sudah tertangkap. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Usut ulang pembunuhan Vina dan Eki usai 1 orang DPO berhasil ditangkap. Saya akan ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau dari kacamata perspektif Anda, apa yang janggal di sini ketika saat itu hanya 8 orang yang menjalani pemeriksaan dan berkasnya masuk? Ya, di sini dalam ilmu hukum itu ada istilahnya pra penuntutan. Pra penuntutan itu ruang koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga kalau kita lihat dalam mahasiswa itu berkas limpahan tahap 1 dan tahap 2. Ketika tahap 2 itu adalah penyerahan barang bukti dan barang-barang bukti yang lain. Kan gitu, berkas dan barang bukti. Oleh karena itu, kalau kejaksaan hanya menerima 8, ya betul. Pertanyaannya, kenapa dari Polres 11 diserahkan hanya 8? Inilah suatu permasalahan menurut saya urgensinya. Di Polda ada missing link. Kenapa hanya 8? Karena nggak mungkin jaksa menerima 11. Jaksa pasti hanya menerima 8 yang diserahkan barang bukti dan alat bukti yang lain. Gitu, Pak. Nah, pertanyaan sekarang, kita sudah mengarah ini. Simpul kesalahannya di mana? Di Polres atau di Polda? Pada waktu penyerahan barang bukti pada penuntut umum. Karena penuntut umum nggak mungkin menyerahkan 8, suruh menyerah proses, nggak mungkin. Itu ruang koordinasi. Bagaimanapun dalam suatu pra penuntutan itu ada suatu sikap, suatu hal untuk mempersiapkan di persidangan. Sehingga yang jelas kalau 8 itu dituntut di persidangan, berarti Polda hanya menyerahkan 8 tersangka, bukan 11. Gitu. Oke, jadi kalau Anda boleh membaca atau boleh melihat, missing link-nya berarti ada di? Polda Jawa Barat, ketika itu ada pelimpahan. Oke, ada di Polda Jawa Barat. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau saat ini sudah ada 1 DPO yang ditangkap, setidaknya masih ada 2 yang sedang diburu. Tapi di sisi lain, terpidana yang sudah bebas juga mengaku bahwa ia merupakan korban salah tangkap. Pengakuannya seperti itu. Lalu ketika terjadi pemeriksaan ulang ini, apakah ini akan mengubah dari dari 8 orang yang sudah menjalani masa hukumannya? Itu yang 8 ya, sudah dihukum itu polisi itu sudah bukan urusan polisi lagi itu, Bu. Nggak usah digubris itu. Tetapi kalau ada komplain bahwa dia itu disiksa, itu silahkan laporan itu laporan baru dan polisi. Artinya kasus baru ya? Ya baru itu untuk polisi yang disiksa itu dan sebagainya. Dan itu ranahnya ranah propam gitu. Tapi kalau dia itu lapor kepada polisi, bikin LP bahasa dianiaya polisi, bisa juga diperiksa sebagai kasus penyiksaan biasa yang dilakukan oleh apa. Nah yang kedua ini tadi yang 3 orang DPO itu tadi. Itu ya penyidikan baru menurut hemat saya. Kalau karena dulu kan nggak pernah disidangkan ya. Kecuali kalau dulu disidangkan kan jadi nebis ini ya gitu jadikan. Ini kan 3 orang DPO. Makanya yang saya pertanyakan adalah ini DPO Polda Jabar kemarin itu menebarkan DPO itu apakah pakai LP baru? Yang jelas sudah pasti itu. Harus ada LP dan kemudian ada sprindik dan kemudian ada karena itu udah langkah-langkah represif yang harus dilindungi pakai surat perintah penyidikan gitu. Jadi kalau ini 3 orang ini mudah saja bagi saya, teruskan aja penangkapan, cari saksi-saksi bahwa dia dituduh terlibat dalam suatu pembunuhan itu, kemudian serahkan kepada jaksa. Kalau jaksa menganggap cukup bukti ya disidangkan. Kalau kemudian dikumpulkan disampaikan ke jaksa bilang wah nggak cukup bukti, ya polisi SP3. Cuman gitu aja prinsipnya
Tugas polisi itu cuma penyidikan, cuma bikin terangnya perkara kok, mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi dan sebagainya, diramu dalam berkas, kemudian serahkan pada jaksa untuk penuntutan. Kalau memenuhi syarat, go, kalau enggak SP3. Tapi jelaskan pada masyarakat, ini loh kendalanya begini, bukan DPO 3 kemudian nggak tangkap 8 bulan kok kemudian ditangkap. Itu karena kurang penjelasan kepada masyarakat. Itu masyarakat yang jadi bingung sekarang gitu. Itu tugas polisi sekarang di media yang serba bebas dan suara ini mestinya memberikan penjelasan kepada rakyat. Itu bagian yang sama dengan dia melakukan penyidikan yang baik gitu. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, jadi nanti ketika ada pemeriksaan ulang, ketika ada temuan baru, apakah akan mengubah ke-8 terpidana? Apakah akan diadili lagi atau seperti apa? Ketika seumpamanya akan ada dugaan pasal seumpamanya ruda paksa dan juga unprocedural dari penyidik. Ya, enggak Mbak. Jadi begini, terhadap 8 yang sudah terpidana, itu tinggal melakukan upaya-upaya hukum lain. Misalkan terhadap peninjauan kembali. Tapi ketika ada suatu pemeriksaan dengan penganiayaan, nah itu, tekanan, itu suatu tindak pidana sendiri. Makanya para tersangka yang merasa ditekan, dianiaya, segera laporkan ke Propam. Ini buktinya minta visum. Nah ini melebar sekarang bicara soal bukti, karena kalau bicara soal hukum kita harus menyerahkan bukti. Ucapan tidak begitu kuat ketika tanpa pelampiran bukti. Lalu bukti-buktinya akan seperti apa dong? Karena ini kan sudah 8 tahun berselang. Visumnya juga tidak bisa dilakukan ulang. Ya, itulah kelemahan. Visum apalagi hitungan hari itu sudah berubah. Itulah kelemahan. Oleh karena itu Mbak, makanya dimensi yang pertama itu adalah bagaimana dia mendapatkan suatu novum. Itu harus dikejar dulu, karena hampir semua menolak kan. Pertanyaannya 11 melakukan suatu dugaan pembunuhan perkosaan. Bagaimana peran yang terjadi, itu harus juga dilakukan. Bagaimana bukti forensik. Saya kira kalau bukti-bukti forensik ke depan waktu itu, Polres Cirebon sudah oke Mbak, saya kira. Polda sudah mumpuni semuanya. Lah itu dibuka kembali. Berbicara nggak seperti itu. Kan itu. Nah itulah yang akan menjadikan bukti kembali ketika melakukan upaya hukum. Jadi yang 8 ini sudah tidak mungkin diproses kembali kecuali dia bisa melakukan membuktikan ada penganiayaan ketika pada waktu pemeriksaan itu. Itu yang menjadikan problem dalam suatu pembuktian. Memang Mbak, ini kan kalau pemeriksaan ketika itu misalkan maaf di Polres apakah ada CCTV? CCTV sudah hilang. Apakah ada didampingi penasihat hukum? Bagaimana kondisi penasihat hukum itu? Ini agak sulit. Makanya dalam kasus-kasus yang mengembang kaitannya dengan tanda petik kekerasan dalam pemeriksaan itu kan sebetulnya kalau dalam teori hukum bukan lagi due process of law, tapi due process presumption bukan presumption of guilt, salah. Ini yang keliru. Itulah yang saya kira menjadi bukti yang agak sulit ketika melakukan pelaporan baru terhadap tindak pidana penganiayaan di persidangan. Baik, kita akan nantikan seperti apa kinerja dari Polri untuk mengungkap secara menyeluruh kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 lalu. Terima kasih pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan juga Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore.